Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwati wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya ana mengucapkan mohon maaf ya atas keterlambatan yang terjadi di malam ini, karena tadi dalam perjalanan ternyata lumayan ramai dan macet ya, sehingga agak terlambat. Namun alhamdulillah atas izin Allah tabaraka wa taala kita masih diberikan kesempatan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang begitu banyak. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita kembali untuk berjumpa dan duduk bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita rasakan menjadi lebih sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hilyati Talibil Ilm, ringkasan buku Hilyah Talibul Ilm, buku tentang perhiasan atau bekal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yang mana buku ini disusun oleh Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Yang mana buku yang kita jadikan sebagai rujukan atau pembahasan kajian kita pada malam hari ini lebih kepada mukhtasarnya, ringkasannya. Yang mana ringkasan daripada buku ini diringkas ya. Buku Hilyati Talibil Ilmi ini diringkas menjadi Mukhtasar Hilyati Talibil Ilm oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Fahad bin Ibrahim Al-Wada'an hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwati wal akhawat, pertemuan terakhir kita masuk kepada bab atau pasal yang berikutnya daripada buku ini, yaitu adalah Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Jika sebelumnya pada pasal yang pertama kita telah membahas yang berkaitan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu tentang bagaimana adanya perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Yang mana kita simpulkan kemarin, ini berbicara tentang adab-adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Bagaimana sikap yang harus dimilikinya sebagai seorang penuntut ilmu, keikhlasannya di dalam belajar, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bagaimana seharusnya dia menghiasi dirinya seorang penuntut ilmu itu seperti apa. Ini sudah kita bahas. Adapun pasal yang kedua ini akan lebih fokus pada pembahasan tentang kaifiyatut talab wat talaqqi. Bagaimana proses atau metode kita belajar. Bagaimana proses atau metode di dalam kita belajar. Dan ini yang akan kita bahas insyaallah pada pasal yang kedua ini. Dalam pasal yang kedua ini akan terbagi kepada dua pembahasan. Yang pertama akan berbicara tentang kaifiyatut talabi wa maratibuhu. Akan berbicara tentang
tata cara atau metode di dalam menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatannya. Ya, metode di dalam menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatannya. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai seorang penuntut ilmu di dalam belajar. Karena dengan memperhatikan metode yang benar di dalam belajar ini, niscaya seorang penuntut ilmu akan bisa sampai kepada tujuannya, yaitu memperoleh ilmu yang diinginkan. Kemudian insya Allah nanti akan dibahas pada pembahasan yang kedua dari pasal ini, berbicara tentang kaifiyatut talaqqi, yaitu adalah talaqqi ilmu dari seorang guru, yaitu bagaimana seorang penuntut ilmu itu mengambil ilmu, ya, atau seorang penuntut ilmu itu talaqqi. Talaqqi itu dari kata talqin, ya. Bagaimana seorang murid itu, ya, mengambil ilmu dari seorang guru, ya. Bagaimana dia menghafalkan ilmu-ilmu tadi, dan bagaimana dia mengambil ilmu tadi dari guru tersebut. Apakah mengambilnya secara langsung atau bagaimana? Dan sebenarnya istilah talaqqi ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Bahkan kebanyakan ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam agama ini, apalagi jikalau itu berbicara tentang ilmu-ilmu yang membutuhkan hafalan. Dan memang rata-rata belajar dalam ilmu agama ini memang dituntut kita harus menghafal. Karena tidak akan mungkin kita bisa menguasai suatu disiplin dari ilmu agama ini kecuali dengan awalnya kita menghafalnya terlebih dahulu, baru memahami kandungan yang terkandung dalam ilmu tersebut, penjelasannya, contoh-contohnya, dan yang semisalnya. Baik, kita awali pasal yang kedua ini berbicara tentang bagaimana metode menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatannya. Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala menyebutkan al-faslu tsani kaifiyatut talabi wat talaqqi. Pasal yang kedua adalah tata cara atau metode di dalam belajar atau menuntut ilmu dan metode di dalam talaqqi. Ya, kita artikan dengan talaqqi saja dulu. Karena nanti, ya, dengan penjelasan yang berkaitan dengan talaqqi ini seperti apa nanti insyaallah akan kita pahami. Karena kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia juga sulit, ya. Sehingga, dan bahkan mungkin istilah talaqqi ini sudah sering kita dengar, ya, bagi yang terbiasa dengan belajar seperti halakoh-halakoh, ya. Seperti ada halakoh tahsin atau halakoh ilmu apa, ya. Insyaallah akan tidak asing dengan istilah ini. Baik, disebutkan diawali dengan pembahasan kaifiyatut talabi wa maratibuhu. Tata cara menimba ilmu atau belajar dan tingkatan-tingkatannya seperti apa. Fadilatul Syekh menyebutkan penjelasannya, man lam yutqinil usula hurimal wusul. Wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Pada bagian ini Fadilatul Syekh pengarang daripada buku Hilyatul Talibil Ilmi menyebutkan, barang siapa yang tidak mantap, ya, tidak mutkin, tidak mantap di dalam mempelajari dasar-dasar ilmu, niscaya akan terhalangi atau tidak akan bisa sampai kepada tujuan di dalam memperoleh ilmu. Barang siapa yang tidak mantap dalam dasar-dasar ilmu, maka dia tidak akan bisa sampai kepada tujuan dari dia belajar, yaitu adalah memperoleh atau mendapatkan ilmu. Wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Maka barang siapa, ya, yang menimba ilmu itu dalam jumlah yang banyak, dalam takaran jumlah yang sangat banyak, maka ketahuilah ilmu yang dia timba, ilmu yang dia cari, ilmu yang dia pelajari tersebut dalam jumlah yang banyak tersebut akan cepat hilang juga dengan jumlah yang banyak.
Dari sini kita bisa pahami bahwasanya di dalam proses kita belajar dan menuntut ilmu itu tidak bisa satu kali duduk langsung selesai, tidak bisa. Perlu adanya tadarruj, bertingkat-tingkat, bertahap. Dan inilah metode yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Kalau kita sedikit mencermati Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan wahyu terbesar dan mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Apakah Al-Quranul Karim itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu mushaf, satu Al-Quran sekaligus, atau diturunkan secara bertahap? Maka jawabannya apa? Diturunkan secara bertahap, diwahyukan secara bertahap. Berapa lama? 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran saja ketika diturunkan seperti itu, bertahap, maka hendaknya di dalam belajar kita menuntut ilmu agama ini juga mesti dilakukan secara bertahap, syai'an fa syai'an, sesuatu demi sesuatu, bagian demi bagian, tidak bisa sekaligus. Misalnya mau belajar Sahih Bukhari, mau belajar tafsir Ibnu Katsir, tidak bisa sekali duduk langsung selesai. Mungkin kalau hanya sekedar membaca, tidak sampai kepada penjelasan dari kitab tersebut, hanya membaca saja, mungkin bisa dilakukan dalam sekali duduk. Ya, mungkin bisa. Tetapi tetap, ya, sebenarnya kalau hanya sekedar membaca itu hanya bacaan saja. Atau tujuannya hanya ingin, yang penting kita baca dulu, biar kita tidak asing dengan istilah-istilah yang ada di buku tersebut, mungkin bisa dilakukan dalam satu duduk atau beberapa majelis saja. Tetapi untuk mempelajarinya, mendalaminya, memahami kandungan isinya dari suatu kitab, suatu ilmu, tidak bisa dilakukan satu kali duduk, tidak bisa dilakukan sekaligus, sehingga perlu bertahap sedikit demi sedikit. Kita yang belajar bahasa Arab saja juga demikian. Kalau kita ingin menguasai kosakata yang banyak dalam bahasa Arab, perlu adanya latihan, tahapan. Sehari 1 mufrodat, besok nambah 2 mufrodat, 3 mufrodat, 4 mufrodat, setiap hari, sambil diamalkan, dipraktekkan. Dan seperti itulah hakikatnya metode yang benar di dalam belajar. Kemudian, ya, di sini juga disebutkan akibat dari jika seseorang itu ketika belajar tidak melalui tahap demi tahap, akan berakibat ilmu yang dia pelajarinya dalam jumlah yang banyak tersebut, dalam sekali majelis misalnya, akan hilang begitu saja juga dalam jumlah yang banyak. Memang bisa saja kita memaksakan diri untuk mempelajari suatu ilmu sekali duduk selesai, bisa saja. Tapi tentu akan banyak hal yang dilalaikan, ada banyak hal yang dilanggar. Dan sisi yang lebih parahnya lagi adalah ilmu itu mungkin selesai dalam satu majelis, tapi ketika majelis berikutnya ditanya apa yang kemarin dipelajari, entahlah, lupa, hilang begitu saja. Kenapa? Karena terlalu banyak yang diterima oleh otaknya. Yang bagus itu adalah kita mempelajari sedikit, tetapi itu diulang-ulang, diingat, sehingga menancap di dalam hati. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita tentang sebaik-baik amalan adalah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik melakukan suatu amal kebaikan, amal saleh itu adalah kita melakukannya sedikit-sedikit tetapi kontinu, terus-menerus. Lebih baik kita itu setiap hari membaca Al-Quran walaupun
1 halaman, setengah halaman, tapi rutin setiap hari. Daripada 1 hari selesai 30 juz, tapi hari besoknya tidak lagi membaca Al-Quran. Adwamuha wa in qalla. Continue walaupun dikit-dikit. Terus menerus walaupun sedikit-sedikit. Itu yang jauh lebih baik. Maka itulah dia. Ya, tahapan yang benar secara umum di dalam belajar itu adalah metodenya, mempelajarinya sedikit demi sedikit. Karena kalau dipelajari dalam jumlah yang banyak, maka efeknya adalah, dampak buruknya adalah ilmu yang dipelajari dalam jumlah yang banyak itu akan hilang juga dalam jumlah yang banyak. Sehingga apa? Akhirnya nilainya 0, sia-sia. Tidak ada manfaat ilmu yang didapatkannya. Wa alaihi fala budda min at-ta'sili wat ta'sis li kulli fannin tatlubuhu. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang penuntut ilmu itu harus melalui tahapan di dalam belajar, yaitu adalah at-ta'sil. Dimulai dengan mempelajari dasar-dasar ilmu. Wat ta'sis, dimulai dengan pondasi-pondasi ilmu. Dan nanti akan kita sebutkan apa yang dimaksud dengan dasar-dasar ilmu dan pondasi-pondasinya. Seperti apa tahapan yang mesti kita lalui. Apa yang harus kita mulai ketika kita hendak mempelajari suatu ilmu atau hendak menguasai suatu ilmu. Apa yang mesti kita pelajari, apa yang harus kita lakukan. Insya Allah akan dijelaskan setelahnya nanti di bawah ini. Ya, likulli fannin tatlubuh. Ya, maka wajib bagi seorang penuntut ilmu itu dia ta'sil ilm dan ta'sisil ilm. Proses dia di dalam belajar, memulainya dia di dalam belajar itu dengan mempelajari dasar-dasar ilmu, mempelajari pondasi-pondasi ilmu terlebih dahulu pada setiap cabang ilmu apa saja, pada setiap disiplin cabang ilmu apa saja. Terlebih itu adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Mau belajar ilmu tafsir, mau belajar ilmu hadis, mau belajar ilmu tentang akidah, mau belajar tentang ilmu tentang warisan. Semuanya dilalui dengan pelajari dulu yang dasar-dasarnya, pondasinya terlebih dahulu. Sudah masuk waktu Isya atau belum? Sudah? Baik. Tambah 2 menit. Ya, baik. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian setelah seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia ketika hendak memulai belajar dan menuntut ilmu, memulainya dengan mempelajari dasar-dasar ilmu dan pondasi-pondasi ilmu pada setiap cabang atau disiplin ilmu yang hendak dia pelajari. Maka tahap berikutnya adalah, ini masih dibahas secara ringkas ya, maka tahap berikutnya adalah dasar-dasar ilmu yang telah dia pelajari tadi, dia mantapkan ya dengan mempelajarinya kepada seorang guru yang mumpuni. Misalnya, yang dimaksud dengan mempelajari dasar-dasar ilmu itu adalah dengan memulainya dengan menghafalkan matan-matan dari suatu cabang ilmu. Matan ilmu akidah, matan ilmu fikih, matan ilmu tafsir. Hafalkan matan-matannya dulu. Matan-matan itu, istilah matan itu adalah sebuah kumpulan masalah-masalah ilmu yang dikumpulkan dalam satu buku yang ringkas. Itu yang dimaksud dengan matan. Ya, sekumpulan permasalahan-permasalahan atau pembahasan-pembahasan suatu ilmu yang dikumpul dalam satu buku ringkas, yang biasanya itu mencakup masalah-masalah yang sudah rajih, sudah dikuatkan oleh para ulama dalam bidang ilmu tersebut. Ya, makanya ada matan fikih dalam fikih madhab Syafi'i seperti matan Abu Syuja' misalnya. Atau ada matan dalam ilmu akidah seperti punyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Usulus Tsalatsah, Kitabut Tauhid dan yang semisalnya. Baik. Maka insyaallah, atau apa yang disebutkan tadi, perlunya kita bertahap di dalam belajar. Adanya tahapan di dalam belajar ini. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran,
tentang pentingnya kita tadarruj di dalam belajar. Perlunya tahap demi tahap, tingkat demi tingkat di dalam kita belajar tentang ilmu ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini pada setelah sholat isya nanti insyaallah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Mukhtasar Hilyati Talibil Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, yang mana buku yang ada di hadapan kita ini adalah mukhtasarnya, ringkasannya. Dan tadi sebelum Isya kita telah sampai atau telah memasuki pasal yang kedua ini, ya, pasal kedua daripada buku Hilyati Talibil Ilm, yaitu adalah metode di dalam menimba ilmu, tata cara di dalam belajar, wa talaqqi, dan juga metode atau tata cara di dalam bertalaqqi ilmu. Bagian awal daripada pasal ini berbicara tentang metode atau tata cara di dalam menimba ilmu dan tingkatan-tingkatannya. Ada satu poin yang terluput yang kita sampaikan. Di awal pembahasan ini disebutkan man lam yutqinil usula hurimal usul. Barang siapa yang tidak mantap di dalam mempelajari dasar-dasar ilmu, niscaya tidak akan bisa sampai kepada tujuan dari mendapatkan ilmu. Ini sebenarnya adalah merupakan perkataan salah seorang ulama yang dinukil di dalam buku ini, yang disebutkan dalam buku Hilyatul Talibil Ilm. Ini sebenarnya adalah perkataan seorang salaf. Lebih tepatnya, ungkapan ini pernah disebutkan oleh seorang salaf atau seorang ulama yang bernama Ibnu Jama'ah, ya, seorang salaf yang bernama Ibnu Jama'ah, yang ini disebutkan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ya, ini perkataannya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala yang disebutkan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Yang mana apa yang diungkapkan oleh beliau ini di dalam pembahasan metode atau tata cara di dalam belajar dan tingkatan-tingkatannya, maksudnya adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu perlu memperhatikan ketika mengawali di dalam belajar, hendaknya dia mempelajari dasar-dasar ilmu itu dulu. Karena setiap ilmu pasti memiliki dasar-dasarnya. Setiap ilmu pasti memiliki dasar-dasarnya. Dan seorang penuntut ilmu harus memulainya dengan mempelajari dasar-dasar ilmu tersebut sebelum mempelajari pembahasan-pembahasan yang lebih meluas tentang ilmu-ilmu tersebut. Karena pada hakikatnya ketika seseorang telah mempelajari perluasan dari suatu ilmu, itu semuanya akan bermuara dan kembali kepada dasar-dasar ilmu itu. Maka tidak heran beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mantap, tidak mutkin dalam menguasai dasar-dasar suatu ilmu, maka niscaya dia tidak akan bisa sampai kepada ilmu itu sendiri, kepada tujuan dia di dalam memperoleh ilmu yang dia inginkan. Dasar-dasar ilmu fikih misalnya tidak dikuasai, maka bagaimana dia akan bisa menguasai seluruh ilmu fikih? Tidak akan bisa.
Justru yang ada, dia akan kaget dan kemudian tidak lagi ingin belajar dan menuntut ilmu. Putus di dalam belajar dan menuntut ilmu. Adapun perkataan yang berikutnya, wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menghasilkan ilmu, mempelajari ilmu dalam jumlah besar, dalam jumlah yang sangat banyak, dalam sekali waktu misalnya, dhahaba anhu jumlatan, maka kelak ilmu yang dipelajari dalam jumlah yang banyak tersebut akan hilang juga dalam jumlah yang banyak. Ini adalah perkataan seorang ulama dan salaf juga. Lebih tepatnya perkataan dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Beliau yang mengatakan perkataan ini. Man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu dalam jumlah yang sangat banyak, niscaya ilmu yang dipelajari dalam jumlah banyak itu akan hilang juga dalam jumlah yang banyak. Sehingga apa? Tidak tersisa sedikit pun dari apa yang dia pelajari. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal. Enggak ada yang menempel ilmu itu pada hatinya. Tidak ada yang menancap sedikit pun ilmu-ilmu yang dipelajari tersebut pada hatinya. Karena sebab apa? Berusaha untuk mempelajari ilmu dalam jumlah besar. Maka seorang penuntut ilmu, wa alaihi fala budda min at-ta'sili wat ta'sisi li kulli fannin tadlubuhu. Maka wajib seorang penuntut ilmu itu ketika belajar memulainya dengan mempelajari dasar-dasar ilmu, wat ta'sis, dan pondasi-pondasi ilmu. Dan mesti tahapan ini harus dilalui dan harus dimulai. Mempelajari ilmu, ketika belajar, ketika menuntut ilmu, memulainya dengan mempelajari dasar-dasar ilmu dan pondasi-pondasinya. Bagaimana caranya? Bidhabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutqin. Dengan memantapkan dasar-dasar ilmu tadi dengan mempelajarinya atau mempelajari ringkasan-ringkasannya, ya, ringkasan-ringkasan dari ilmu-ilmu tersebut kepada seorang guru yang mutqin, kepada seorang guru yang ahli, yang mumpuni. Kemudian la bitahsili dzati wahdah, bukan dengan cara mempelajari ilmu tersebut dengan sendiri saja, alias apa? Belajar ilmu otodidak. Dalam mempelajari ilmu agama tidak ada namanya belajar otodidak, enggak ada. Silahkan kalau itu ilmu-ilmu umum, mungkin ada yang bisa dipelajari secara otodidak. Tapi untuk ilmu agama tidak bisa dipelajari secara otodidak. Terus bagaimana? Harus dipelajari dari seorang guru yang mumpuni, yang ahli. Kenapa harus demikian? Karena ilmu agama ini dijaga oleh para pewaris dari, karena ilmu agama ini ya dijaga oleh para pewaris ilmu ini. Siapa yang dimaksud dengan para pewaris ilmu itu? Adalah para ulama. Sebagaimana yang kita tahu dalam sebuah hadis, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para nabi dan para rasul, mereka itu tidak mewariskan kepada kita berupa harta, dinar ataupun dirham, tidak. Para nabi dan para rasul itu mewariskan kepada kita, orang yang hidup setelah mereka, kita umatnya, kita mendapatkan warisan daripada nabi dan rasul itu berupa warisan ilmu yang dibawa oleh para ulama. Mereka lah orang-orang yang menjaga ilmu itu. Mereka lah yang mewariskan atau mendapatkan warisan ilmu dari para nabi dan para rasul, itu para ulama. Siapa para ulama itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi setelah mereka, yang mereka memang konsentrasi di dalam mempelajari ilmu agama. Itu para as-salafus salih ridwanullahi alaihim. Sehingga ilmu-ilmu agama yang sampai kepada kita ini tidak bisa kita mempelajarinya dengan sendiri.
Kita mempelajarinya otodidak, belajar Sahih Bukhari sendiri. Ustaz, kan sekarang sudah ada buku terjemah. Ingat, buku terjemah itu bukan patokan kita bisa ahli dalam suatu bidang ilmu agama. Karena yang namanya terjemahan dari suatu buku itu adalah pemahaman dari penterjemah itu. Kalau penterjemahnya adalah orang yang bermanhaj lurus, maka terjemahannya insya Allah lurus. Dan itu bisa dijadikan rujukan untuk kita belajar. Silahkan. Tapi tetap kita memegang buku aslinya. Itu buku yang dituliskan dengan bahasa Arab. Tapi kalau yang menerjemahkan buku-buku yang bertuliskan bahasa Arab tersebut, buku-buku para ulama yang dituliskan dengan bahasa Arab tersebut, kita mendapatkannya dari penterjemah yang bermanhaj tidak benar, bermanhaj dengan akidah yang rusak, maka akan rusak pula apa yang kita pahami dan kita pelajari dari buku-buku terjemah tersebut. Ini menunjukkan tentang pentingnya kita belajar bahasa Arab di zaman ini. Walaupun kita masing-masing memiliki porsi berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda di dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi wasiat anak, kita tetap semangat di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab sebagai wasilah untuk kita bisa mendalami, mempelajari ilmu agama ini dengan baik. Jadi tidak boleh yang namanya mempelajari ilmu agama ini dengan otodidak, belajar sendiri. Wa akhiran at-talaba bitadarruj. Dan seorang penuntut ilmu itu di dalam tahapan ketika dia menuntut ilmu haruslah mempelajari ilmu itu dengan cara tingkat demi tingkat, tahap demi tahap. Hal ini tentang pentingnya atau tentang harusnya kita mempelajari ilmu itu tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, sesuatu demi sesuatu. Ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disebutkan di dalam surat apa ini? Coba kita lihat. Baik. Yang disebutkan di dalam surat, kita lihat Al-Isra ayat 106. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Artinya adalah, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, bertahap-tahap. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran itu telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur, tahap demi tahap. Tujuannya apa? Litaqra'ahu 'alan nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Kenapa kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad?" Kata Allah Subhanahu wa taala, secara bertahap, berangsur-angsur. Alasannya adalah litaqra'ahu 'alan nas, litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Agar kamu membacakan Al-Qur'an tersebut perlahan-perlahan kepada manusia, dan kami menurunkan Al-Qur'an tersebut tanzila, bagian demi bagian, sedikit demi sedikit. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 32. Allah mengatakan, wa qala alladhina kafaru, dan ketika orang-orang kafir itu berkata kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekali turun saja?
Kenapa kok diturunkannya bertahap-tahap seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Isra tadi? Ya, jadi orang kafir ini komplain kepada Nabi Muhammad SAW. Atau mereka mengatakan, kenapa Al-Quran yang katanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak diturunkan satu kali saja, sekaligus saja? Kenapa kok diturunkannya berangsur-angsur, bertahap-tahap? Kenapa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan mengatakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu kami melakukannya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan bertahap-tahap? Ya, syai'an fa syai'an, sesuatu demi sesuatu, bagian demi bagian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Yaitu agar kami memperkuat hatimu wahai Muhammad dengan Al-Quran tersebut. Agar kami memperkuat atau menguatkan hatimu dengan Al-Quran tersebut. Ya. Kalau diturunkan sekaligus, biasanya malah tidak akan menguatkan. Sekarang begini, sederhananya kita contohkan. Kalau kita sebagai seorang guru mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita, dengan mengajarkan ilmu tersebut tahap demi tahap. Misalnya kita guru Al-Quran, kita punya murid anak SD, kita ajarkan kepada mereka, nah hari ini pelajaran kita surat An-Nas atau surat Al-Ikhlas, satu surat kita pelajari. Ustaz, kenapa kok nggak langsung 30 juz? Atau kenapa nggak langsung 2 surat, 3 surat? Kenapa kok cuma 1 surat? Nggak apa-apa. Karena kalau diajarkan 2 surat, nanti khawatir ada yang tidak bisa. Jadi sedikit demi sedikit. 1 surat dibaca sama-sama, diperbaiki bacaannya, dihafalkan, kemudian disetorkan. Hari berikutnya begitu juga, 1 surat, 1 surat. Sehingga tahu-tahu tidak terasa sekian bulan, sekian hari sudah habis juz 30. Dan itu ternyata hafalannya mutkin. Kenapa? Karena setiap hari ketika diajarkan 1 surat, itu diulang-ulang lagi. Sudah hafal, disetorkan, dites lagi. Coba kamu ngetes temannya. Jadi dipelajari 1 hari itu 1 surat saja, diulang-ulang. Tetapi hari demi hari demi hari. Bayangkan kalau kita mengajarkan juz 30 dalam 1 duduk, wahai murid-murid, kita hari ini akan mempelajari juz 30, 1 juz. Dan besok disetorkan. Mungkin bisa diajarkan seharian, besok juga disetorkan. Lihatlah perbedaan ketika kita mengajarkan juz 30, diajarkan 1 hari 1 surat, dengan diajarkan 1 juz sekaligus, ketika telah berlalu waktu yang cukup lama. Maka yang diajarkan 1 hari 1 surat akan lebih kuat hafalannya dibandingkan yang diajarkan 1 kali duduk langsung 1 juz. Bahkan akan lupa, nggak ingat sama sekali. Ingatnya cuma ketika waktu belajar saja. Inilah dia alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi SAW. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati Nabi SAW. Karena Al-Quran itu isinya adalah syariat agama Islam. Dan kalau kita lihat, ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi, ya, itu juga secara tidak langsung diturunkan, atau syariat agama Islam ini diajarkan kepada kita oleh Nabi secara bertahap juga. Coba ketika dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka hidup di zaman Nabi, diajarkan oleh Nabi dengan syariat Islam itu secara utuh dalam 1 kali waktu, mereka tidak akan sanggup. Jangankan mereka, Nabi saja tidak akan sanggup. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara bertahap, dan itulah hikmahnya agar Allah Subhanahu wa taala bisa menguatkan hati Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu ini, syai'an fa syai'an, sesuatu demi sesuatu. Demikian halnya juga
sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka mendapatkan ilmu dari Nabi bisa mempraktekkan ilmu itu sedikit demi sedikit sehingga mereka mungkin kuat di dalam menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi kepada mereka, sehingga syariat agama Islam ini disampaikan tahap demi tahap selama 23 tahun lamanya Nabi SAW berdakwah. Dan itulah jumlah Al-Quran, ya, jumlah durasi Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, diturunkan selama kurang lebih dalam kurun 23 tahun secara bertahap. Warattalnahu tartila, dan kami juga membacakan Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian, ma'asyiral ikhwati wal akhawat, ahabbani Allah wa iyyakum jami'. Dari kedua ayat ini sangat jelas bahwasanya ayat ini mengajarkan kepada kita tentang cara yang benar, metode yang benar di dalam belajar, yaitu dengan kita mempelajari ilmu itu tahap demi tahap. Dan inilah yang harus dipahami, dimiliki seorang penuntut ilmu, bekalnya ketika dia hendak belajar. Maka inilah dia pembahasannya buku kita ini, Hilyatul Talibul Ilm. Sehingga nanti kalau kita ingin menguasai suatu cabang ilmu agama, kita mempelajarinya tahap demi tahap. Dan perlu diketahui, kenapa kita mesti bertahap di dalam belajar ini? Alasannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang kita kaji di hari Rabu kemarin di Musalla Utsman bin Affan di Mempura, ya, di Benteng Hilir. Mungkin sebagian ada yang hadir di sini. Yaitu ketika kita membahas tentang prinsip yang kelima dari pengagungan terhadap ilmu, yaitu tentang di antara prinsip di dalam mengagungkan ilmu adalah mempelajari ilmu itu bertahap. Mempelajari ilmu itu dengan metode yang benar. Dan salah satu metode yang benar di dalam menguasai, di dalam mempelajari ilmu adalah mempelajari ilmu itu tahap demi tahap. Dan mempelajarinya dari seorang guru yang mumpuni, yang ahli. Ini disebutkan di dalam prinsip yang kelima dari pengagungan terhadap ilmu di kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya, kita akan sebutkan tahapan-tahapan yang benar di dalam menuntut ilmu secara terperinci. Yang mana di sini akan disebutkan ada 6 poin. Ada 6 tahapan yang benar, 6 tahapan, 6 metode yang benar di dalam belajar dan menuntut ilmu. Sehingga ketika tahapan-tahapan ini dilalui dengan baik dan benar, niscaya seseorang akan bisa menghasilkan dan memperoleh ilmu dengan baik dan dengan benar. Sehingga ilmu agama yang dia pelajari akan bisa dia kuasai, akan bisa dia dapatkan. Dan dia bisa sampai kepada ilmu yang dia inginkan tersebut. Dan insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan kepada ikhwah sekalian, ataupun kalau dari akhwat ada, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tafadhal mashkuran ma'jur. Ya, mungkin 1, 2 atau 3 pertanyaan dipersilakan. Tafadhal. Baik. Apa? Satu hari di hari kiamat. Di akhirat nanti itu durasinya 50.000 tahun. Baik. Ini adalah di antara ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang durasi satu hari di akhirat nanti seperti apa. Dalam surat apa tadi yang pertama? Coba kita lihat. As-Sajdah.
Ayat berapa? Sebentar. Coba kita lihat, kita cek dulu ya. Kalau yang Anda tahu, satu hari yang kita pernah belajar ketika kita mempelajari tentang al-iman bil yaumil akhir, di antara yang dibahas adalah tentang durasi satu hari di akhirat itu berapa lama? Itu 50.000 tahun. Nah, apa yang antum sebutkan, nah kita lihat. Karena kita perlu melihat kepada tafsirnya, sehingga nanti akan bisa kita hubungkan, ya. Satu hari di akhirat itu 50.000 tahun. Dalam surat As-Sajdah. Coba kita lihat ya. Bunyi ayatnya. Baik. Allah alladzi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Baik. Bukan ini. Baik. Kita lihat. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima. Allah mengatakan, ya, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Baik. Disebutkan, ya, atau artinya dulu ayat yang kelima. Dialah Allah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu akan naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya waktu satu hari itu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini menjelaskan tentang 1000 tahun di sini maksudnya dalam perhitungan kita. Allah mengatakan dalam perhitungan. Coba kita lihat tafsirnya, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qauluhu ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu, ya, alfasanati mimma ta'uddun. Baik, kalau melihat zahir ayat ini, di sini Allah mengatakan kadarnya satu hari di akhirat itu kurang lebih berapa? 1000 tahun, ya. Tetapi dalam menurut perhitungan kita. Tetapi sebenarnya, wallahu a'lam bishawab, nanti mungkin bisa ditanyakan lagi. Yang ana ketahui selama ini dan pernah belajar, yang benar itu satu hari di akhirat itu 50.000 tahun seperti yang disebutkan dalam surat ayat. 50.000 tahun, bukan 1000 tahun. Adapun ini dimaksud dengan 1000 tahun di sini, ya, secara zahirnya adalah mimma ta'uddun, ya, menurut perhitunganmu, menurut perkiraan kita, ya, menurut perkiraan kita. Dan sebenarnya kalau mau lebih apa istilahnya, mau lebih akuratnya lagi, satu hari di akhirat itu termasuk salah satu, ya, durasinya berapa lama, termasuk di antara perkara-perkara yang gaib, la ya'lamuhu illallah, yang tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau ambil yang jalan tengahnya. Adapun yang diperkirakan sekitar, ya, ada sebagian memperkirakan 1000 tahun atau bahkan lebih, atau bahkan di dalam Al-Quran di dalam ayat yang lain disebutkan 50.000 tahun, itu perkiraan saja. Tetapi secara hakikatnya itu adalah Allahu a'lamu bimuddatiha. Allah yang lebih mengetahui jumlahnya. Yang jelas
satu hari di akhirat tidak sama dengan satu hari di dunia. Dan anak pernah disampaikan dulu ketika di kelas ya, ketika belajar dengan dosen, satu hari 50.000 tahun itu kalau tidak salah, jadi di akhirat itu ada berapa hari ketika nanti kita di akhirat ya, jadi di hari pertama ya 50.000 tahun, nanti di hari kedua berbeda lagi ya, itu kalau mau dihitung-hitung ya, dan itu hanya perkiraan saja, tapi yang jelas satu hari di akhirat itu adalah jumlahnya ribuan tahun ya, ribuan tahun, dan kita tidak tahu jumlah pastinya berapa, dan itu adalah waktu yang sangat-sangat lama. Maka kalau kita ingat dalam peristiwa di padang mahsyar, hadis yang cukup panjang di dalam pembahasan tentang padang mahsyar, manusia seluruhnya apa? Kesulitan. Yang bahkan di padang mahsyar itu dalam manusia disebutkan keadaannya hufatan uratan hurla, mereka dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, dalam keadaan tidak disunat. Mereka semuanya kesulitan. Tidak ada lagi satu dengan yang lainnya sempat melihat mengurusi urusan kawannya, urusan saudaranya. Semuanya fokus dengan urusannya masing-masing. Menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di padang mahsyar itu adalah waktu yang cukup lama. Yang matahari didekatkan sangat dekat sekali. Walaupun mungkin satu hari, anggap saja satu harinya adalah ribuan tahun atau 50.000 tahun lamanya. Sehingga lebih tepatnya ya, kalau kita ingin keluar dari khilaf atau istilahnya kita ingin mengumpulkan ya, menyimpulkan bagaimana menggabungkan antara ayat yang tadi 1000 tahun dengan 50.000 tahun, maka kita cukup simpulkan dengan bahwasanya jumlah satu hari di akhirat itu waktu yang cukup lama, ribuan tahun ya, ribuan tahun lamanya, walaupun disebutkan 50.000 tahun. Coba kita lihat yang di dalam surat apa tadi, yang dalam Al-Ma'arij ya, surat Al-Ma'arij juz 29. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan Jibril alaihissalam menghadap kepada Allah dalam sehari setara dengan 50.000 tahun ya. Kalau yang tadi disebutkan 1000 tahun ya. Baik. Nah ini dia ya, 50.000 tahun yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Coba kita lihat ya, fatwa dari para ulama. Baik, dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala ada sebuah pertanyaan, ma miqdar yaumil qiyamah wal mauqif fi? Berapa takaran ya satu hari di hari kiamat dan ketika manusia berdiri nanti di hadapan Allah di hari kiamat nanti, yaitu di padang mahsyar. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan al-yaumu miqdaruhu 50 alf sanah. Beliau mengatakan 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Ini salah satu yang disebutkan. Dalilnya apa? Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ini dia. Al-yaum miqdaruhu 50 alf sanah. Ini dia yang disebutkan di dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya. Adapun yang tadi disebutkan 1000 tahun itu menurut perhitungan kita saja ya. Itu kan mimma ta'udun ya, dari apa yang menurut mimma ta'udun, menurut apa yang kamu hitung, kira-kira sekitar 1000 tahun. Tetapi yang rajih ya, nanti akan kita lihat. Mohon Anda diingatkan kembali atau bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain terkait dengan masalah ini ya. Bagaimana para ulama ya,
karena ini membutuhkan telaah ya, kita lihat bagaimana para ulama ya mengumpulkan atau memberikan kesimpulan terkait dengan ya dua ayat ini. Ya. Karena dalam permasalahan seperti ini ya, para ulama itu biasanya menempuh dua jalan di dalam menghadapi ayat-ayat atau dalil-dalil yang zahirnya terlihatnya itu seperti bertentangan. Mereka para ulama biasanya akan menempuh yang pertama al-jama'. Kalau bisa dikumpulkan dua ayat ini sehingga keluar satu kesimpulan, jalan tengah itu yang lebih baik. Tetapi kalau tidak bisa, maka dia apa? Ditarjih, diambil yang paling benar, yang paling kuat. Dan kita perlu tahu ya, dalam pembahasan tentang Al-Qur'an ini disebutkan ya, dalam pembahasan tentang an-nasikh wal mansukh ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada istilah namanya an-nasikh wal mansukh. Apa itu? Adanya ayat-ayat yang masih disebutkan di dalam Al-Qur'an tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ini menurut sebagian para ulama. Maksudnya tidak berlaku bagaimana? Tidak berlaku di sini dihapuskan hukumnya dengan ayat yang lain. Tetapi ayat ini masih dibaca, ya, masih disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk ya, kita mengetahuinya. Ya, seperti misalnya kalau kita pernah melihat ayat-ayat tentang pengharaman khamr. Ayat-ayat tentang pengharaman khamr itu ada beberapa ayat. Ayat yang pertama menyebutkan kalau kita ingin sholat tidak boleh minum khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mau sholat jangan ya, kalau kamu dalam keadaan mabuk, dalam keadaan meminum khamr, maka janganlah sekali-kali mendekati sholat. Ini di awal-awal zaman Islam dulu. Khamr belum diharamkan. Cuman kalau mau sholat jangan dalam kondisi mabuk. Kemudian turun ayat berikutnya sampai innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Turun ayat ya, sesungguhnya khamr itu adalah ya termasuk di antara amalan syaitan. Disinilah baru pengharaman khamr total diharamkan. Ya. Jadi ayat yang terakhir atau ayat yang innamal khamru wal maisir ya, di dalam pembahasan an-nasikh wal mansukh disebutkan ayat ini menghapuskan hukum ayat yang sebelumnya tentang tahapan di dalam mengharamkan khamr. Awal menghapuskan hukum yang ada di dalam ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Dan yang ayat yang berikutnya dan setelahnya. Tetapi ayatnya masih disebutkan di dalam Al-Qur'an. Cuman hukumnya yang dinasakh. Ini diantara yang dimaksud. Maka bisa jadi ya, ini belum kita cek ya, bisa jadi kalau memang yang disebutkan tadi satu hari menurut perhitungan kita itu 1000 tahun, satu hari di hari kiamat, bisa jadi ayat ini dinasakh dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Ma'arij, sehingga yang benar adalah satu hari di hari kiamat durasinya kurang lebih 50.000 tahun lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Ada satu lagi pertanyaan jika ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Disebutkan tafsir Jalalain Masya Allah, jazakallah khair ya. Sebutkan dalam tafsir Jalalain ya. Allah mengatur urusan ya, yang yudabbirul amra yang di dalam surat apa tadi ini? Baik, jazakallah khair. Al-Isra. Baik, jazakallah khair ya. Nah, ini Masya Allah ya. Ini ada sebagian kita yang
sudah diberikan kemampuan untuk bisa menelaah. Ini adalah satu karunia yang bagus. Disebutkan di dalam tafsir Jalalain, ya, yang disampaikan oleh akhuna barusan, kalau ingin menggabungkan dua ayat tadi, dalam surah Al-Ma'arij disebutkan berapa? 50.000 tahun. Di dalam surat Al-Isra berapa? Surat As-Sajdah 1000 tahun. Dalam tafsir Jalalain disebutkan 1000 tahun dalam perhitungan kita itu menurut orang-orang beriman. Jadi gampangnya begini. Ketika di hari kiamat nanti, ketika seluruh manusia dikumpulkan, untuk orang-orang beriman, mereka tenang. Karena akhirnya nanti orang-orang beriman ini ketika di padang mahsyar dan kemudian Allah akan berikan keputusan, di mana tempat akhir mereka? Di surga. Sehingga karena mereka sudah merasa lebih tenang dengan keadaan mereka, itu orang-orang beriman, mereka merasa bahwasanya satu hari di hari kiamat yang waktunya cukup lama itu tidak terlalu lama bagi mereka. Maka disebutkan hanya 1000 tahun saja. Sedangkan 50.000 tahun sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ma'arij itu adalah yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Karena memang orang-orang kafir merasa mereka ketika di padang mahsyar nanti rasanya sangat lama mereka. Menurut mereka karena merasakan penderitaan. Sedangkan orang-orang beriman merasakan kenikmatan. Ya. Sehingga apa yang dirasakan oleh orang beriman itu adalah seakan-akan 1000 tahun dan orang-orang kafir merasakannya 50.000 tahun. Tetapi sebenarnya yang benar berapa tahun satu hari di hari kiamat? 50.000 tahun. Tetap 50.000 tahun. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang beriman hanya merasakannya 50.000 tahun itu seakan-akan hanya dirasakan 1000 tahun saja. Ya. Bahkan disebutkan ya, rasa itu seperti menunggu dari pagi hingga siang hari, ya. Siang hari ke malam hari atau ke pagi hari. Pokoknya waktu yang sebentar. Ya. Karena ya, orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan ketika di akhirat nanti. Tapi jazakallahu khair kepada akhuna barakallahu fik, bisa di-share ya ke teman-teman yang lain ya untuk bisa membacanya langsung ya. Jazakallahu khair. Baik, sepertinya kita cukupkan ya, sudah 8:30. Ana ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya dan ana meminta maaf jika terdapat kekurangan di dalam menyampaikan, dan apabila ada kelebihan yang disampaikan maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta ampun atas dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.